Tuhan itu sesuatu yang sifatnya besar, maha agung, maha agung. Pada saat lo memuji dia, terus lo meminta dia, menurut gue lo kayak sama manusia dong. Ketika pohon itu dihormatin, wah Itu berarti lo mereka lagi nyembah menyembah setan. berhala. Kita bukan menyembah, kita menghormati. Hmm. Yang kita sembah tetap yang maha kuasa. Makanya penghormatan dalam tanda kutip yang tadi ritual-ritual itu penghormatan, bukan penyembahan. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Garis batasnya itu sampai yang tadi menghormati jadi sampai akhirnya menyembah. Iya, betul. Ngerti gak lo? Itu kan ada Tuhannya di mana gitu. Itu yang tadi gue justru ini Jadi- arah pembicaraan kita ke arah situ sih. Oke nih, Ya. asik nih, gue seneng. Tuhan itu sesuatu yang sifatnya besar, maha agung, maha agung. Ya. Maha, kalau gue dibilangnya rencana. Oke. Kita gak akan pernah tahu karena maha. Jadi kalau kita menganalogikan Tuhan seperti kepala kita, berarti kita memanusiakan dia. So good. Pada saat lo memuji dia, terus lo meminta dia, menurut gue lo kayak sama manusia dong. Lo orang baik lo bro. Cepat dulu dong. Nah, kayak kesannya. Ya. Padahal kita nggak usah itu, dia udah tahu orang dia maha. Ya. Jadi buat aku di situ satu. Jadi sesuatu yang lo harus benar-benar sembah, Ya. bersujud dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam rancangannya dia. Completely Kalau buat gue agree. itu. Completely agree. Ya. Makanya tadi gue bilang hidup, lahir, hidup dan mati. Itu udah kuasa yang nggak bisa. Betul. Lo seberapa kuat lo menahan itu semua, kalau lo belum dikasih apapun yang namanya hidup. Di hidup tuh ada susah, ada rezeki, ada itu kan. Ya lo gak akan pernah dapat. Karena sorry banget ya yang tersinggung gitu ya, maaf banget ya. Ini gue ngobrol berdua doang nih tadi ya. Kalau gak ada kamera, gue gak nyangka lo seorang Daniel Antal. Maksudnya gini, institusi-institusi itu ya kan, kadang-kadang tuh kalau misalnya ngelihat lu tadi diludahin sama si bapak itu, wah itu sesat tuh. Iya. Itu pasti ada spirit di balik itu. Ketika pohon itu dihormatin, wah itu berarti lo mereka lagi nyembah setan. berhala. Exactly, mereka lagi nyembah spirit yang ada di pohon tersebut gitu. Wah ini gak bener nih. Jadi batas lu menghormati sampai lu mulai menyembah, atau kayak lu tadi masuk ke ngomongin tentang wow ini kebiasaan leluhur kita, tapi kan kita gak tahu leluhur kita itu menyembah Tuhan atau menyembah spirit yang ada di justru yang tanah ini. memperkenalkan eksistensi dari yang maha kuasa, justru dari keleluhuran kita di bangsa ini dengan budaya. Interesting. Iya, karena secara turun-temurun mereka sudah dibekali lah bahwa ada yang namanya Sang Hyang yang nggak bisa disebut. Ya. Dan menurut aku itulah sosok yang kita sembah, kita agungkan, karena memang dia yang punya kehidupan ini. Ya. Terus turunannya ternyata pada saat ada satu omongan gini, Gi, kalau misalnya Tuhan itu menghukum, kan dia yang maha pencipta, lo gak usah dihukum juga, lo udah meninggal kok kalau mau diapa-apain. Iya, terus gimana kalau misalnya analoginya kita bilang gini, yang menghukum lo itu adalah orang tua lo. Lo bolos sekolah, lo dipukulin kan waktu itu zaman kecil. Iya. Nah, jadi leluhur orang tua kita kalau di ajaran kita juga nih, kan adalah perwakilan dari penciptaan. Oke. Yang akhirnya mempunyai satu proses keilahian. Dia memberikan teguran. Dengan cara manusia ya. Berarti sebenarnya pada saat kita memohon ampun, ya sama orang tua kita. Wow. Orang tua kita siapa? Ya leluhur kita juga kan orang tua kita. Sebelum ada kita ada mereka, ada mereka. Kita bukan menyembah, kita menghormati.
Yang kita sembah tetap Yang Maha Kuasa. Hmm. Menghormati sama menyembah beda nggak? Beda banget. Beda banget kan? Beda banget. Dalam arti kita tetap hormat dengan siapapun yang kita sebut dengan orang tua. Makanya penghormatan dalam tanda kutip yang tadi ritual-ritual itu penghormatan, bukan penyembahan. Pada saat kita hari raya salim, waktu mau nikah kita cium lutut Penghormatan. ibu, penghormatan. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu udah merawat kita sampai kita bisa independen. Begitu juga dengan yang kita lihat di pelosok-pelosok ini. Penghormatan terhadap pendahulu kita, leluhur kita yang kemudian menjadi perpanjangan dari tadi keilahian Sang Maha Pencipta itu yang bisa disebut Tuhan, bisa disebut yang macam-macam namanya. Dan buat gue itu menjadi sebuah refleksi bahwa wah ya udah, gue udah pasrah banget ini dengan kehadiran gue di dunia ini. Pakailah gue dengan apa rancanganmu, jadikan gue menjadi kepanjangan dari rancanganmu untuk di permukaan bumi ini gitu loh dalam tanda kutip. Itu yang buat gue keimanan. Makanya berilah kami rezeki, gue udah gak usah sebutin lagi. Karena gue udah tiap hari bisa bangun pagi. Itu udah rezeki banget. Ya. Itu buat gue. Pada saat gue mau ngomong dan privilege untuk bisa ngomong sebenarnya kan bukan lewat rumah ibadat. Bukan harus begitu. Nah itu makanya ada yang nanyain lu udah bukan Katolik kayak gitu. Karena udah gak pernah ke rumah ibadatnya soalnya, gak pernah ke gereja. Tapi gue tetap melayani. Dalam tanda kutip kalau misalnya bantu-bantu ada ini ya bantu. No, for sure. Berangkat. For sure. Karena memang itu buat gue bukan institusinya. Ketemu sama orang banyak dan saling memberikan semangat itu baik gitu. Ya. Ini Nugi yang ngomongnya bukan gue ya guys, maaf. Nggak, karena pernah ada yang ngejudge kita. Loh Iyalah. kok gitu sih? Ya ampun. Tuhan Yesus saya sempurna itu dijudge. Udahlah. Iya. Gak akan pernah bisa luput dari dihakimin. Seasing-asingnya lo dengan suatu tempat, kalau memang tempat itu mempunyai satu bentuk keleluhuran, dia akan menyatakan diri. Entah bagaimana caranya, tapi dalam tanda kutip itu belum pasti sesuatu yang harus lo takutin. Ya. Tapi lo harus bisa hormatin. Ya. Gue pernah ke gunung, tadi gue cerita. Seumur-umur gue belum pernah yang namanya apalah ketindihan lah, apalah gitu. Oke. Gue lagi bikin dokumenter soal kopi. Di Gunung Puntang. Oke. Begitu masuk, karena gue kebiasaan selalu gue bawa kretek gue sendiri, bawa kopi gue sendiri. Di situ gue mau bikin tentang dokumenter tentang kopi. Hari pertama langsung, wah gue langsung ada sesuatu. Gue tuh kalau karena ada kepala gue isinya, wah ini tempatnya luar biasa nih, gitu loh. Gue masuk hutan segala macam. Terus selesai hari itu ada kegagalan teknis lah. Right. Padahal dengan paradigma gue udah menghormati, penghormatan setinggi-tingginya dengan apapun yang gue rasakan di situ. Teman-teman juga, wah ini kayaknya ini. Ya mistis lah udah mulai. Enggak apa-apa gue. Tapi tetap ada kendala-kendala. Sampai akhirnya kita harus bermalam untuk ngelanjutin besoknya. Jadi di tempat tidur itu gue berempat. Dan gue tidur tiba-tiba jam 2 pagi lah. Tiba-tiba gue dadanya kayak dipukul. Tapi gak diangkat tangannya. Jadi bak. Wow. Dua-duanya kiri kanan. Sakit, gue bangun. Aduh kok sakit banget, kenapa? Itu gue langsung browsing. Ini kena stroke gimana nih tanda-tandanya. Beneran. Iya wah kok gue sakit banget ini. Lagi gini kan duduk di tempat tidur nih. Kan berempat tidurnya matras-matras gitu. Tiba-tiba dihajar lagi pak belakang pak. What? Belikat. Aduh kenapa nih. Aduh sakit banget. Gue langsung browsing. Ini asam urat apa kalau Iya. Gue tanda-tandanya kok bukan itu. Gue sambil browsing tuh. Depan belakang nih. Di atas dada pentil. Iya. Ini dibelikat. Udah lagi belum di sini pak. Di bahu, di atas sini nih, pinggir leher ini. Jeder. Aduh gue udah gak ada yang bangun kan temen gue. Akhirnya gue keluar. Gue
gue untung masih punya tumbler isi kopi gue ngopi terus gue ngomong-ngomong, "Maaf," gue ngomong gitu, terus habis itu gue ngerokok. Terus gue sakit semua badan gue, terus temen-temen gue pada bangun sholat subuh. Mmm, "Lah, Gi, ngapain lu di luar?" "Gila gue sakit semua badan gue, Bro." "Wah, gila lu, ya udah deh besok nggak usah syuting," dibatalin kan. "Lu mmm, jam segini nggak tidur dari tadi?" "Jam 2 kira-kira," gue bilang. mmm, "Sakit gila nggak bisa ngapa-ngapain," gue bilang. Gue duduk di luar, akhirnya pada nemenin kan. Sampai besok paginya akhirnya, dipanggil salah satu penjaganya di situ, oke, "Bapak-bapak, Kang Nugi kenapa?" katanya. Saya nggak tahu nih Kang nih." mmm, "Wah kalau ini saya nggak bisa nih Kang," dia bilang. "Wah nggak bisa? Nanti ya kira-kira tapi agak siangan jam 8 lah, jam 9." ada penjaga yang lebih tingginya lagi atau? Gue pikir begitu. Iya, Akhirnya gue tiduran dan akhirnya datang teteh, oke, nggak tua, oke. tapi ngomong Sundanya lucu banget. "Aya, aya naon nih Kang Nugi, lucu. Terus, eee, si salah satu temen gue, "Ini teteh dari mana?" "Ini anaknya Kuncen." Oke, oke. Terus, "Punten teh, saya kenapa ya? Apa gue kurang ajar ya?" Gue bilang. "Oh lain kurang ajar." Gitu. Dipegang sama badan terus sambil ngomong-ngomong, itu temen-temen pada ngerubungin tuh. Akhirnya, "Kang Nugi teh bawa naon?" Dia bilang. "Bawa naon? Enggak bawa nanaonan." Kan gue pakai gelang ini nih, Mmm, biasa aja nih. "Oh teh nanaon eta mah?" "Enggak lain kok, bukan itu," dia bilang. "Nah apa?" Gue bilang. "Saya bawa rokok kretek sama kopi." "Eueuh eueuh," dia bilang gitu. "Itu Kang Nugi harum pisan," dibilang gitu. harum pisan tuh apa? Harum, Oh iya bau maksudnya bau wangi wangi? wangi banget gue, Oke, menurut si teteh, oke, ngomongnya gitu. oke, Jadi kretek gue dan kopi gue, yang notabene bukan dari daerah situ, itu wanginya luar biasa buat mereka dan mereka suka. oke. Dan mereka pengen gue jangan cepet-cepet pergi. Jadi kita mau ditemenin. Lu gimana Bro? Seumur-umur gue nggak pernah mencari untuk mendapatkan pengalaman itu. Terus akhirnya dia, "Udah saya udah bilang, udah tenang aja pasti Kang Nugi balik, Kang Nugi kan suka yang kayak gini-gini." "Iya emang," aku bilang. "Udah, Udah? just lebih enteng." Tapi kan Jarem, orang Jarem tahu kan Jarem? Maksudnya ada sisa-sisanya gitu Iya kan habis lu iya teken, iya iya kayak kram gitu bener-bener ya kayak, gitu ya. nggak keren kalau habis, olahraga lah. Oh iya 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 iya. Nah, Iya, kayak gitu. Tapi gue nggak bisa syuting kan, gue balik kan. Bahaya katanya kalau syuting kalau masih badannya nggak enak kayak gini, karena gokil. tempatnya kan lumayan. Akhirnya Oke. gue balik, pulang ke Jakarta, seminggu kemudian balik lagi. Tanpa kopi, tanpa kretek. Bawa tetap, Tidak belajar dia dari loh justru gara-gara kopi dan itu. oke, Jadi gue mendapatkan sesuatu yang menurut gue tadi gue bilang, cara lo berpikir. ya, Kalau lo berpikir itu sebuah hal yang negatif, akhirnya membuat lo jadi resisten. Tapi gini positif loh, orang suka sama lo, masa lo benci? oke, Sesuka itu sama gue. Tapi oke, ekspresinya beda sama ya, kayak anjing. ya ya ya, Anjing suka mungkin, ya 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 kalau lo ngeri kan lo udah takut tuh. ya Padahal ya dia suka. ya Lo malah lu tendang anjingnya. ya Bener nggak? ya ya. That's how semesta works. Jadi akhirnya lu datang lagi, Dengan bawa kopi, bawa bawa kopi. kretek, and then what happened? Nothing happen. Dan gue cuman ketawa aja, terima kasih ya. Saya udah dikasih tahu bahwa kalian menyambut saya dengan baik. Dengan sukacita. Terima kasih pengalamannya. Aku bilang gitu. Oke, Dan jalan lancar semua teknis tadi nggak ada masalah. Itu kalau kita masa akil balik itu ya salah satu ciri-cirinya kan. Kalau akil balik lu kan ngalamin kesusahan kan. ya ya Tapi kalau lu menyikapinya dengan cara yang positif, wah berarti gua akan dewasa. ya Kan ya seperti itu. ya Inisiasi lah dalam tanda kutip. ya 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 ya. Menanggapinya dengan apa? Itu maksud gue. Jadi di semesta, kalau gue nyebutnya Indonesia nih Nuswantara. Artinya apa emang? Artinya eh luar biasa lah. Dalam arti secara spiritual juga. Nanti dianggap mengajarkan sesuatu nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya ada di wilayah berbagai macam kepercayaan.
Oke. Nyebutnya kalau di Jawa Nuswantoro, di Kalimantan Nuswantara. Oh ini oke. Gue baru pertama kali denger Oh ya? Nuswantara. Oh lu baru pertama kali Gue denger? baru pertama kali denger. Makanya jadi gue Wow. nggak ngerti. So tell me more. Nuswantara kalau secara gamblangnya adalah wilayah yang bisa didiami dan yang paling dekat hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Wow. Makanya gue bilang keimanan gue jadi lebih tambah. Ya kalau kiblat kita kan ke Vatikan bro. Ngapain gue ke Vatikan? Menjadi lebih kuat. Ya terlepas dari segala macam. Apa sih yang dimaui Tuhan? Lo menjadi lebih baik. Bener gak sih? Betul. Ya itu. Keimanannya dari situ paradigmanya. Oke. Pada saat lo ngomongin tentang Nuswantara tadi. Nuswantara. Menjadi suatu wilayah yang batasannya luar biasa gitu loh. Bukan cuma sekedar wilayah di antara air dan pulau-pulau. Tapi seluruhnya. Dan itu sebabnya ada fakta yang mungkin kita gak banyak yang tahu tentang keberadaan ini. Pernah dengar tentang teorinya Arisio Santos kan? Tentang apa? Yang profesor nuklir sama geologi dari Brazil tuh yang bikin buku The Lost Atlantis Finally Found. Oke. Kita ini maksudnya sebagai The Lost Atlantis. One of. Ya. Atlantis is one of provinsi yang ada di Indonesia. Di Nuswantara. Ya. Itu aja ya susah untuk diterima. Apalagi gue dengan konsep Nuswantara. Ya. Jadi ya makanya gue bilang ya gak apa-apa. Ini buat gue paradigma gue berpikir untuk menjadikan gue lebih baik dalam tanda kutip. Ya. Menghadapi segala sesuatu. Karena kalau gue pakai konsep yang di luar sana impor. Gue jadi bingung sendiri gitu. Tapi dengan ini. Oh kenapa global warming itu begini. Oh iya. Kenapa orang pada berkepentingan dengan Heart of Borneo. Oh iya. Kenapa orang berkepentingan dengan Coral Triangle. Oh iya. Kenapa orang berkepentingan dengan yang namanya penyelamatan spesies di Indonesia. Oh iya. Itu bukan dari import tadi. Tapi dari belusuan ketemuan dengan konsep Nuswantara tadi lebih gampang buat gue. Oh iya. Kenapa politik luar negeri kita begitu? Kenapa politik dalam negeri kita begini? Jadi macam-macam yang buat gue menjadi lebih mudah untuk memahami berbagai hal peristiwa yang ada di kehidupan ini. Oh debatable memang. Karena gue gak ada referensi. Kalau kemarin di pengadilan ada yang ngomong, kamu apa ininya? Misalnya. Ternyata bukan itu. Kita bukan menjadi sesuatu yang menutup diri. Justru dengan mempelajari akar kita bisa menjadi lebih kuat kan untuk ngembangin diri. So good. Kan, itu ilmu pohon. Lo tiba-tiba pengen berbuah, akar lo aja gak lo rawat, gimana mau berbuah? Kenapa sampai hari ini Indonesia belum mampu mengguncang dunia? Kalau di agama Samawi, orang ngebutnya kiamat. Oke. Kalau buat kita, itu kita masuk ke kala pencerahan. Dan kalau dengan dunia yang sekarang, kenapa Indonesia belum balik? Belum saatnya. Nih ajaib sih, gue mau ketemu di podcast. Tapi gara-gara jujur ya, karena beliau ini satu sosok yang gue hormatin. Karena itu tadi, yang gue gak pernah sangka tiba-tiba mau muncul dengan gampang.